Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam siaran taburan Injil Klasis Yapen Selatan, dalam taburan kebenaran firman Tuhan. Semoga taburan kebenaran firman Tuhan ini yang akan disampaikan pada saat ini dapat memberkati kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini terambil di dalam Yesaya 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Allah yang bertata kini selamanya, Allah yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami tuntunan lewat kuasa Roh Kudus. Berikanlah kami pengertian dan hikmat, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan firman Tuhan di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31 dengan perikop hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakim seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan dan kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dan orang-orang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh aku akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan menolong kita untuk memahami bagian kebenaran firman Tuhan ini ialah saya mau berubah.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah perkara yang mudah. Artinya begini, jika kita tidak mau mengambil keputusan untuk benar-benar berubah, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa berubah. Jadi untuk benar-benar berubah, kita harus memiliki komitmen, kita harus memiliki tekad, kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk berubah. Saudaraku, perubahan diri dalam hidup orang percaya tidak bisa berlangsung secara otomatis. Artinya, bukan karena kita mengaku percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita bisa secara otomatis berubah sesuai yang Allah kehendaki. Tidak bisa saudaraku. Perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, maka tahun ke tahun. Dan perubahan itu juga harus terus berlangsung secara terus-menerus atau secara berkesinambungan. Di mana cara hidup kita harus terlihat semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita memberikan semangat baru kepada kita untuk bagaimana kita mampu mengatakan, saya mau berubah untuk Tuhan. Kita bisa melihat pada Roma 12 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berubah oleh pembaharuan budimu artinya, dalam segala hal kita harus berubah. Mulai dari sikap kita, mulai dari gerak pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan, tingkah laku kita. Semuanya itu harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Orang yang tidak mengerti kehendak Bapa, bagaimana mungkin dapat melakukan kehendak Bapa di sorga? Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu saya mau berubah. Hendak mau mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Mari kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan. Untuk bagaimana kita memiliki keputusan kemauan yang kuat untuk mau mengatakan saya mau berubah di dalam Tuhan. Kita melihat dalam Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Di sana menceritakan tentang nubuat kenistaan Yerusalem yang di dalamnya Allah menghukum dan menjernihkan, bahkan membuat manusia, membangun kembali manusia untuk berada pada posisi yang semula. Dalam sejarah firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa dahulu kota Yerusalem merupakan kota yang penuh dengan kesetiaan, menjadi kekasih Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Hosea 2 ayatnya yang ke-19, Yerusalem adalah istri Allah dalam kesetiaan. Akan tetapi saudara, Israel yang dulunya tadi setia berubah menjadi hal yang melakukan ketidaksetiaan. Israel, bangsa Yerusalem telah kehilangan segala kemuliaannya itu. Bahkan digambarkan dalam kisah selanjutnya, dalam perjalanan kehidupan umat Yerusalem, mereka digambarkan sebagai perempuan sundal yang bejat moralnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menindas golongan lemah, dalam hal ini para janda, anak yatim, para pemimpin sendiri syarat dengan suap, korupsi, dan sebagainya. Dengan demikian, benarlah jika dikatakan bahwa dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-6. Dengan demikian maka pada ayatnya yang ke-24 hingga ayat yang ke-26,
Di situ menggambarkan adanya suatu hukuman yang menjernihkan dan membangun kembali bangsa Israel itu. Berita ini diawali dengan sebutan tentang Tuhan, yaitu yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus dan Pelindung Israel. Dalam pemahaman seperti itu, Tuhan tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi keadaan Yerusalem atau Yehuda yang sedemikian parah. Tindakan hukuman yang diambilnya terhadap umat yang membelakangi dia bukanlah untuk membalas dendam saja, saudara. Melainkan tujuan utama Tuhan ialah untuk memurnikan dan membangun kembali hubungan yang seperti berlaku semula. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Tuhan dan manusia akan dikembalikan, bahwa mereka akan menjadi kota yang suci, kota yang penuh dengan keadilan. Tetapi saudara, pada ayatnya yang ke-29 dan 31, Yesaya secara gamblang menyatakan kebobrokan moral religius Israel dan Yehuda, di mana mereka melakukan praktek dosa dalam kultus penyembahan berhala. Kultus tersebut menyembah berhala Baal dan istrinya Astarte, yang dipuja sebagai dewa kesuburan di bidang pertanian dan perkebunan. Kebaktian berhala itu biasanya dilakukan di taman-taman di bawah pohon-pohon yang rindang. Di sana mereka melakukan pelecehan-pelecehan seksual sebagai penyembah kepada Baal dengan maksud agar menjadi subur dan menghasilkan panen besar yang didambakan oleh masyarakat pada saat itu. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan bahwa mereka ini yang melakukan skandal, yang melakukan praktek dosa itu akan dipermalukan oleh dosa mereka sendiri. Bola api itu adalah hasil pekerja dan tindakan mereka sendiri yang berdosa. Demikianlah murka Tuhan akan menyala terhadap mereka yang melakukan kejahatan itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi segala kemurkaan Tuhan tersebut. Saudaraku, kita mengerti bahwa ketika kita tidak memiliki kemauan untuk berubah, kita tidak mau bertobat, maka kita akan dihancurkan, bahkan kita juga akan dilenyapkan. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita melihat keadaan kita saat ini, di depan mata kita, kasus suap, kasus sogok, penindasan kepada orang lemah, pencuri, pembunuh, bahkan juga ada begitu banyak skandal dosa yang kita lakukan. Itu bukan hal yang baru atau bukan hal yang tabu lagi, tetapi itu sudah menjadi tren bagi orang zaman sekarang ini. Banyak teguran yang Tuhan nyatakan lewat kesalahan-kesalahan kita. Mungkin dari penyakit yang biasa sampai yang luar biasa. Ada banyak teguran yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita sakit, ada banyak orang yang pergi mencari orang lain untuk menyembuhkan, mengurangi kepercayaannya kepada Tuhan. Ada juga orang Kristen yang sibuk menyembah berhala, pergi kepada menyerahkan diri mereka kepada berhala dunia ini, kepada pesta pora, mabuk-mabukan, rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Memperhamba diri mereka sehingga membelakangi Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal ini pun juga terjadi dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita dulu datang beribadah secara jumlah skop yang besar, tetapi kita dihimbau untuk ada di rumah kita masing-masing. Kita dituntun untuk menggunakan masker. Kita dituntun untuk menggunakan protokoler kesehatan. Kita dihantam dengan berbagai macam kasus. Bahkan sampai saat ini dikatakan pandemi virus corona, COVID-19. Kalau kita mengerti dengan iman percaya kita, sebenarnya kita sedang dimurnikan. Kita sedang dibangun kembali untuk bagaimana hidup setia di dalam Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus katakan dan punya komitmen di dalam Tuhan. Saya mau berubah untuk Tuhan.
Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bangsa Israel dalam tangan Tuhan, mereka melakukan praktek dosa itu. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah bagaimana Tuhan memurnikan mereka seperti perak yang dimurnikan dari timah yang ada. Tetapi juga anggur mereka yang bercampur dengan air. Tetapi Allah memurnikan mereka untuk bagaimana mereka melihat kasih Allah. Allah akan mengembalikan kesetiaan mereka, membangun tubuh mereka untuk ada di dalam kasih dan setia Tuhan. Tetapi konsekuensinya, jika saudara tidak berubah, maka saudara akan hidup di dalam kebinasaan. Dan firman Tuhan hari ini jelas mengatakan, ketika kita tidak mau berubah dan hidup di dalam pertobatan, maka kebinasaan itu akan kita peroleh. Dan ketika Allah murka atas segala yang ia lakukan ketika kita tidak mendengar dan tidak mau berubah di dalamnya, maka saudara, tidak ada yang bisa mengatasi murka Tuhan atas diri kita yang tidak mau berubah. Oleh sebab itu dari kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita sekalian untuk memiliki komitmen, memiliki semangat, memiliki kemauan yang kuat agar kita mau mengatakan dengan berani, saya mau berubah di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kesegaran bagi kita, memotivasikan kita untuk tetap hidup baru dan mau berubah di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, karena pada saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menegur kami untuk kami bisa melakukan hal yang baik. Ketika dosa itu menghampiri kehidupan kami, firman Tuhan ini mengingatkan kami agar kami selalu memiliki komitmen untuk mau berubah di dalam Engkau Tuhan. Engkau menolong kami sekalian, pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi remah bagi kami sekalian. Tuntun sertai kami sekalian Tuhan, dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kami memiliki semangat untuk hidup baru di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah taburan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.